Hanya 1 menit setiap kali, kamu benar-benar sampah. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan adikmu sendiri? Orang bodohlah yang mau mengembalikan uang si bodoh itu. Hidupmu benar-benar hanya jadi lelucon belaka. Kamu bisa kerja apa tidak? Kalau tidak bisa, pergi sana. Apakah orang seperti ini lebih baik mati daripada hidup? Mati saja lebih baik. Tuan muda, bangunlah, jangan tertidur terus. Kalau tertidur, kamu tidak akan bangun lagi. Tuan muda, kamu akhirnya bangun. Aku menyeberang waktu. Nak, cepat makanlah. Ada apa denganmu? Apa ini? Apa yang terjadi? Apa-apa? Warna kulit kebiruan, pembuluh darah leher membesar, pernapasan dada tidak normal. Ini tidak normal. Denyut jantung sudah putus, tidak bisa diselamatkan lagi. Bukan denyut putus, ini pendarahan akut saluran cerna atas dan bawah. Masih bisa diselamatkan. Biarkan aku yang menangani. Makhluk jahat. Itu makhluk jahat. Orang ini pasti kemasukan setan. Dia pakai benda jahat untuk mencelakai orang. Itu benda jahat yang dia pegang. Liu setengah dewa, ambilkan api. Cepat. Menyingkir, menyingkir. Menyingkir. Jangan sentuh dia. Kalau dalam 1 menit aku tidak bisa menyelamatkannya, aku akan terima hukuman apapun dari kalian. Bakar dia. Kalau tidak, bencana akan turun, seluruh desa akan celaka. Bakar dia. Satu kali, 2 kali, 3 kali. Kembalilah. Bernapas, cepat bernapas. Ilmu tidak cukup, jangan keluar sana mencelakai orang. Pergi. Dokter ajaib, terima kasih sudah menyelamatkan nyawa. Aku akan tinggal di sini, membantu orang-orang yang membutuhkan pengobatan. Tolong selamatkan saya. Tuan muda bangunlah. Urusan pemakaman ayahmu sudah saya urus, kamu tidak perlu menjual dirimu. Terima kasih. Jangan takut, aku dokter, aku datang menyelamatkanmu.
Tuan muda, kamu satu-satunya sandaranku, Tuan muda. Pelayan ini mau menyerahkan diri, melayanimu seumur hidup. Mohon Tuan muda tidak menolak saya. Dokter ajaib, tolong selamatkan kami. Tolong. Desa sebelah terjadi wabah penyakit. Virus yang mengumpulkan semua orang infeksi. Kunci semua mereka di gudang kayu, bakar semuanya. Xiao Cui. Bawa bubuk disinfektan dan antibiotik. Ikut aku. Wabah menular, menyimpan mereka adalah bencana saja. Bakar semuanya, jangan tinggalkan satu pun. Berhenti. Dari mana anak muda kurang ajar ini, berani campur tangan urusan saya? Kamu ingin mati ya? Wabah bukan bencana alam, itu penularan bakteri. Jika kamu bakar mereka, hanya akan membuat wabah menyebar lebih cepat. Aku bisa menyembuhkan mereka. Dan juga bisa melindungi seluruh penduduk desa. HMPH. Orang yang namanya ini tidak ada harapan sama, jika kamu tidak bisa menyembuhkannya. Bukan cuma mereka yang akan dibakar, kamu juga akan dibakar hidup-hidup bersama mereka. Ini adalah bubuk untuk pencegahan wabah, bisa membunuh bakteri penular. Ini adalah obat untuk menyembuhkan penyakit, bisa menyembuhkan wabah. Hahaha, omong kosong menipu orang. Kalau kamu punya kemampuan, minumlah air yang pernah diminum pasien. Jika kamu tidak apa-apa, aku akan percaya kamu. Dalam 3 hari aku akan menyembuhkan semua pasien. Jika tidak bisa sembuh, aku akan terima hukuman apapun dari kamu. Jika bisa sembuh, kamu harus ikuti aturan pencegahan wabahku dan minta maaf kepada seluruh penduduk desa. Baik, aku akan berikan kamu 3 hari. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan, aku akan bakar kamu bersama dengan rumahmu. Ini adalah yang harus kami lakukan. Hahaha, bahkan jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan mereka, aku tetap akan. Dokter ajaib, aku salah. Tolong selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan. Bukannya kamu mau bakar semua orang yang terinfeksi? Kenapa sekarang giliran kamu sendiri? Kamu jadi takut? Kalau mau hidup, keluarkan semua harta kamu. Bagikan seluruhnya kepada korban wabah dan orang yang terinfeksi di desa ini. Kalau kamu lakukan itu, aku akan selamatkanmu. Aku berikan, semuanya aku berikan. Terima kasih Tuan Yo. Sekarang bolehkah saya diobati? Ini adalah obat untuk menyembuhkanmu. Terima kasih. Ini cuma kelelahan akibat terlalu banyak bekerja, tidak parah kok. Aku akan buatkan resep obat untukmu. Anak liar yang tidak tahu dari mana datangnya. Sudah merebut semua bisnis kami di seluruh kabupaten. Jika terus begini, kita semua tidak akan punya makan. Semua gara-gara jisitangnya itu. Berobat murah, obatnya juga manjur. Seluruh rakyat anggap dia seperti dewa. Kita harus memberinya pelajaran. Malam ini kirim orang pergi. Hancurkan jisitangnya, hancurkan semua obatnya. Aku lihat bagaimana dia masih bisa praktek kedokteran. Sudah menunggu kalian cukup lama. Karena sudah datang, jangan harap bisa pergi dari sini. Hancurkan untukku. Ini gas air cabai, enak rasanya. Siapa yang mengirim kalian? Itu bos Sang dari Tongdetang. Dan 3 pemilik apotek lain di kota. Mereka suruh kami hancurkan toko ini. Ternyata benar, pakai kulit kayu dan akar palsu sebagai obat mahal. Buat pil dari obat basi. Bahkan pakai obat beracun demi uang. Bunuh orang seenaknya. Dokter ajaib, tolong selamatkan anak saya. Dia makan obat Tongdetang. Dia sekarat.
Dokter, Anda harus bantu kami. Kalian berani bunuh orang seenaknya. Jangan salahkan aku kirim kalian ke pengadilan. Pedagang curang berani. Jual obat palsu, bunuh orang. Ayo, tangkap semua pemilik 4 apotek besar itu. Masuk penjara semua. Aset dan toko disita negara. Dr. Lin, 4 toko apotek dan gudang obat ini masih kosong. Keahlian Anda luar biasa, peduli rakyat. Bagaimana jika Anda yang ambil alih, lanjutkan pengobatan? Bermanfaat bagi seluruh kota. Beri saya obat. Di zaman kacau ini, aku tak hanya selamatkan orang, tapi bangun kerajaan farmasi milikku sendiri. Kami pengintai di bawah Jenderal Zhao. Saudaraku terluka parah, kau harus selamatkan dia. Kalau gagal, aku bunuh kau sekarang. Cepat selamatkan dia. Jauhkan pedang itu. Kalau mau dia hidup, jangan ganggu operasiku. Ini perempuan, pemimpin yang ganti ayahnya masuk tentara. Apa yang kau lihat? Kalau berani bocorkan satu kata pun, aku bunuh kau sekarang. Kena racun panah, tadi latihan sudah racun serang jantung. Kau pasti mati. Nyawamu kuselamatkan. Rahasia MU kulihat, kau juga harus jadi milikku. Aku selamatkan MU bukan untuk paksa, tapi kuhargai kemampuanmu. Kuhormati keberanianmu setara pria. Kau layak. Mulai sekarang, nyawa Zhao Ying dan diriku sepenuhnya milikmu. Aku kembali ke markas dulu, jaga dirimu baik-baik. Ada masalah, kirim surat ke Jenderal Zhao di Changshan. Aku pasti buru-buru datang. Di dalam ada obat anti radang dan obat luka, jaga dirimu baik-baik. CK. Dr. Lin. Tuan saya, Gubernur Celiu Sang Miao. Dengan nama besar dokter ajaib, siapkan jamuan malam. Dengan hormat undang dokter ke kediaman untuk berbincang. Sang Yao, panglima perang terbesar di daerah ini. Mengundangku ke pesta tanpa alasan, pasti ada maksud tersembunyi. Hati-hati, ini perangkap. Baiklah, karena Bupati Zhang begitu antusias mengundang. Aku akan datang. Silakan. Dr. Lin, kalian sungguh mengharumkan rumahku. Silakan masuk.
Bupati Zhang, aku agak mabuk, mau ke kamar kecil. Antarkan dokter ke kamar kecil. Sang Yao menggunakan manusia hidup sebagai bahan obat untuk membuat ramuan panjang umur. Sungguh biadab. Dokter, pas sekali kamu kembali, ayo kita minum lagi. Bupati Zhang, aku tak berani minum anggur ini. Karena setelah minum, aku takut akan dibedah. Dan diambil jantungku untuk obat. Karena sudah tahu rahasia ini, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Kabarnya kau adalah dokter sakti, bisa menghidupkan orang mati. Aku butuh bahan obat, kepalamu akan kuambil. Untuk ramuan panjang umurku. Dengar baik-baik, semua tamu. Sang Yao tampaknya panglima terhormat. Tapi diam-diam memenjarakan rakyat, mengambil darah dan jantung. Membunuh seenaknya, tidak berperi kemanusiaan. Bunuh dia. Potong-potong tubuhnya. Cepat pergi, Dr. Lin. Jenderal Zhao sudah menduga Sang Yao berniat jahat. Kami diperintahkan melindungimu diam-diam. Serang. Hari ini dia harus mati. Dr. Lin, lewat pintu belakang. Serbu. Pergi. Tuan, ada penyergapan di belakang. Ikut aku lewat jalan rahasia. Temui putriku Suwan di selatan kota, jaga dia. Kumohon. Nona, ayahmu menyelamatkanku. Tapi dibunuh orang Zhang Yao. Saat terakhir, dia minta aku menjagamu. Ayahku. Sekarang aku sendirian. Jangan takut, aku akan melindungimu. Tak ada yang berani ganggu. Budimu besar, hamba tak bisa membalas. Hamba bersedia menikah. Melayanimu seumur hidup, setia tanpa pamrih. Bupati Zhao tewas, keadaan mengenaskan. Sudah seharusnya, setelah membunuh banyak orang. Sang Yao sudah mati. Tapi sisa pengikutnya masih memburuku. Kota sudah tak aman. Hanya ke markas Jenderal Zhao. Tempat paling aman. Siapa? Wilayah militer, dilarang masuk. Namaku Lin Fen. Aku Zhao Ying Jenderal di pasukan kalian. Tolong beritahu dia. Biarkan dia masuk. Syukurlah kau baik-baik saja. Aku dengar soal Zhang Yao. Hari ini aku suruh orang cari kau, takut kau kenapa-napa. Aku baik-baik saja, datang bergabung denganmu. Masuklah, mulai sekarang ini rumahmu. Setiap habis perang, kematian prajurit terluka lebih dari 70%. Kebanyakan bukan mati karena luka pedang, tapi infeksi. Demam tinggi tak turun, tabib militer pun tak bisa.
Bawa aku temui Jenderal Zhao, aku ada cara. Untuk turunkan angka kematian prajurit terluka. Jenderal, tingginya kematian prajurit terluka, bukan tak bisa diobati. Tapi tidak ada sistem pencegahan dan pengobatan yang standar, aku butuh. Pertama, dirikan ruang operasi steril. Alat operasi harus disterilkan dengan suhu tinggi. Kedua, terapkan debridemen dan jahitan, gantikan plester herbal. Ketiga, buat sistem triase, pisahkan penanganan luka berat dan ringan. Keempat, beri edukasi pencegahan pada prajurit, rajin cuci tangan dan ganti perban. Omong kosong. Kami berpengalaman puluhan tahun, selalu begini cara mengobatinya. Kamu anak muda berani-beraninya menyesatkan di sini. Kemampuan tabib Lin terkenal di mana-mana, aku percaya dia. Semua tabib militer, ikuti perintah tabib Lin. Siapa berani melawan, akan dihukum militer. Hahaha, tabib Lin kau memang jenius. Atas nama seluruh prajurit, aku ucapkan terima kasih. Gawat, ada prajurit di barak luka berat meninggal. Ini serius, ayo temui jenderal. Jenderal, tolong bela kami. Prajurit itu tadinya baik-baik saja. Setelah diobati Lin Fen dengan cara anehnya. Tadi malam tiba-tiba mati, dia bukan menyelamatkan. Tapi membunuh. Jenderal, mohon hukum berat Lin Fen. Berikan keadilan bagi yang meninggal. Jenderal, aku minta izin bedah jenazah. Cari tahu penyebab kematian sebenarnya, kebenaran akan terbukti. Konyol, tubuh ini warisan orang tua, jenazah harus dihormati. Kau berani bedah jenazah? Sungguh melawan kodrat. Tak berperi kemanusiaan. Yang meninggal prajurit kita, berjuang untuk negara. Mati tak jelas, apa kita biarkan dia mati teraniaya? Biarkan pembunuh sebenarnya bebas. Bedah jenazah untuk cari kebenaran, beri keadilan pada yang meninggal. Dan buktikan aku tak bersalah. Baik, aku setuju, hari ini bedah jenazah di depan umum. Cari kebenaran, siapa halangi akan dianggap sekutu. Lihat, perut korban ada residu racun mematikan, organ dalam menghitam. Penyebab kematian adalah keracunan, tidak ada hubungannya dengan pengobatan saya. Bukan saya. Jenderal, itu tabib Li. Dia yang memberi racun pada korban tadi malam, saya disuruh jaga di pintu. Katanya mau menjebak tabib Lin, merebut kembali kekuasaan di militer. Tabib Li sebagai dokter militer tidak memikirkan keselamatan pasien. Malah meracuni, memfitnah, mengacaukan moral pasukan. Kejahatan besar. Bawa dia keluar, penggal kepalanya. Tidak. Jangan bunuh saya. Ampun. Terima kasih atas pertolongan tabib Lin. Kami siap mengikuti perintah tabib Lin. Hahaha, dengan tabib Lin di sini, prajurit kita tidak takut terluka lagi, pasti bisa menang perang. Tabib Lin Fen itu sungguh ancaman terbesar kita. Dengan dia, pasukan Sao seperti kecoa yang tak bisa mati. Harus bunuh dia. Yeli, aku kasih waktu 3 hari. Menyusup ke camp pasukan Jenderal Sao. Ambil kepala Lin Fen, hadiah 1000 keping emas. Baik, Jenderal. Dalam 3 hari, kepala Lin Fen pasti saya bawa.
Saya sudah potong keunggulan musuh. Mereka pasti kirim pembunuh bayaran. Sudah lama saya tunggu. Sudah lama menunggumu. Pembunuh bayaran top pun hanya segini. Bunuh atau siksa, terserah. Jangan lihat saya dengan tatapan seperti itu. Kamu dikirim musuh untuk membunuhku. Menurut hukum militer, aku bisa langsung membunuhmu. Kamu? Kemampuan saya kalah, mati pun tak menyesal. Lakukan saja. Luka lamamu sudah merusak paru-paru dan organ dalam. Setiap hari hujan pasti batuk darah, sakit tak tertahankan, kan? Umurmu paling lama 1 tahun lagi. Ternyata sisa hidupku cuma setahun. Aku tidak bunuh kamu. Lukamu bisa saya obati. Kamu ngapain? Jangan main-main. Kamu pembunuh bayaran, juga pasien. Saya dokter. Mengobati dan menyelamatkan nyawa adalah tugas saya. Saya datang untuk membunuhmu. Kamu tidak bunuh saya. Malah mau obati luka saya? Kamu gila. Lukamu kalau dibiarkan, hidup tak sampai setahun. Meski aku tidak bunuh kamu. Kamu juga tidak akan lama hidup. Nyawa sialanku ini masih ada yang peduli. Itu pun orang yang mau saya bunuh. Kalau mau hidup, tengkurap. Saya akan tusuk jarum. Melancarkan meridian yang tersumbat, mengurangi rasa sakitmu. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Yeli tak bisa membalas budi. Sisa hidup ini saya persembahkan untuk Tuan, siap menghadapi bahaya, tak takut mati. Terima kasih atas pertolonganmu, Tuan. Yeli tidak tahu bagaimana membalas budi. Nyawaku ini adalah pemberian Tuan. Mulai sekarang, aku akan membelot dari pasukan musuh. Seumur hidup ini, aku hanya akan setia pada Tuan, menjadi pengawal rahasia Tuan. Jika Tuan menyuruhku hidup, aku akan hidup. Tidak akan ada niat lain. Bangunlah. Aku bersedia menyerahkan diriku, melayani Tuan seumur hidup. Menjadi bayangan Tuan, melindungi Tuan sepanjang hidup. Apa yang terjadi sampai begitu panik? Jenderal, ada masalah buruk. 100.000 pasukan musuh tiba-tiba mengepung di bawah tembok kota. Mengepung kota terpencil kita rapat-rapat. Semua jalan keluar kota telah diputus. Apa? Siapakah panglima utama musuh? Berapa banyak pasukan yang dibawa? Adalah panglima utama musuh, YLV Hong. Membawa 100.000 pasukan dan alat-alat pengepungan kota. Mengepung kota hingga tak ada celah. Di kota kita hanya ada 30.000 prajurit penjaga. Persediaan makanan hanya cukup untuk 1 bulan. Bantuan dari luar terputus. Ini jadi rumit.
100.000 pasukan menyerang selama setengah bulan. Bahkan sebuah kota kecil terpencil pun tak bisa ditaklukkan. Untuk apa aku membutuhkan kalian? Jenderal Zhao dan pasukannya bertahan dengan ketat. Serangan langsung menimbulkan korban besar. Lebih baik kita gunakan siasat. Sumber air di kota berasal dari parit pertahanan di luar kota. Kita cukup racuni airnya. Dalam 3 hari, kota pasti akan kacau balau. Hahaha, siasat bagus. Lakukan begitu. Krisis ganda, air wabah. Bagaimana Lin Fen menghadapinya? Segera beri perintah, blokir semua sumber air dari parit hutan di seluruh kota. Semua warga dilarang keras minum air mentah dari sungai. Air minum harus direbus minimal 1/4 jam baru boleh diminum. Semua makanan harus dimasak hingga benar-benar matang. Aku segera bawa pasukan memblokir sumber air. Beritahu seluruh kota. Kamu bawa orang, bagikan bubuk disinfektan yang kusiapkan ke seluruh warga kota. Ajari mereka menggunakan bubuk disinfektan untuk membersihkan rumah dan jalan. Semua muntahan dan kotoran dari yang terinfeksi harus diolah dengan bubuk disinfektan lalu dikubur dalam-dalam. Baik, Tuan. Wabah tidak menakutkan, yang menakutkan adalah kepanikan hati orang. Aku harus segera mengembangkan obat khusus untuk menyelamatkan seluruh warga kota. Tuan, istirahatlah sebentar. Jika terus begini, tubuhmu akan ambruk. Tidak bisa. Setiap menit yang terbuang, akan ada satu orang lagi yang mati. Aku harus segera menyelesaikan obat ini. Wah, Berhasil, aku berhasil. Ahahaha. Suhu tubuhnya turun. Kau sadar, kau sadar. Minum pelan-pelan, jangan terburu-buru. Dia sadar, dia sadar. Segera produksi massal semua obat khusus. Bagikan ke semua warga yang sakit. Suntik dan rawat pasien siang malam tanpa henti. terima kasih atas bantuan Tabib Lin. Tabib Lin adalah orang tua kedua kami. Hahaha. Tabib Lin, kau benar-benar pembawa keberuntungan kami. Kau tidak hanya menyelamatkan seluruh warga kota, tapi juga seluruh pasukan kami. Segera kumpulkan semua pasukan, serang kota. Aku akan ratakan kota ini. Tikus-tikus di kota, berani keluar dan hadapi kami. Setelah kota ku taklukkan, pasti ku bantai kalian semua, tak tersisa. Tabib Lin, ada strategi cerdik apa? Untuk mengalahkan 100.000 pasukan ini. Yeli, aku butuh kau menyusup ke markas musuh. Taruh racun lambat buatanku di perbekalan musuh. Racun ini tak berwarna dan tak berbau, baru bereaksi setelah 3 hari. Saat bereaksi, usus hancur, dewa pun sulit menolong. Tenang Tuan, Yeli pasti tak mengecewakan tugas. Malam ini akan menyusup ke markas musuh dan selesaikan misi. Ah, Tadi seakan dengar ada suara di dalam, periksa teliti.
Ada pembunuh di barat, cepat ke sana. Tuan, misi selesai. Racun sudah semua ditaruh di perbekalan musuh. Tak ada jejak tersisa. Baik, selanjutnya kita tunggu saja. Lihat akibatnya YLV Hong 3 hari lagi. Hahaha, Zhao Hao Jie si pengecut itu. Bersembunyi di kota tak berani keluar, tunggu perbekalan kami siap. Tak sampai 3 hari, pasti kota bisa ditaklukkan, nanti bantai 3 hari. Saudara-saudara, bersenang-senanglah, Jenderal Perkasa. Hahaha. Zhao Hao Jie, kau bersembunyi di kota jadi kura-kura. Sampai sekarang, akhirnya berani keluar. Hari ini pasti kuambil kepalamu. Jangan buru-buru Jenderal, pertunjukan bagus segera mulai. Ah. Egg ah. Jenderal kenapa? Panglima musuh sudah tewas, seluruh pasukan serang, bunuh. Serbu, bunuh. Jenderal, kami tangkap di tenda belakang markas musuh. Adik panglima musuh, YLV Hong. Putri kerajaan musuh, YLV Shuang. Aku putri kerajaan musuh, berani ikat aku. Kalau tahu diri, lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, ayahku akan membawa pasukannya untuk menggempur negara kalian. Kalian semua orang hina dan tak tahu malu. Kau sudah jadi tawanan, masih berani lancang? Kalau berani berbuat onar lagi, aku bunuh kau sekarang juga. Berani kalian bunuh aku? Kalau aku mati, pasukan ayahku pasti akan membuat kalian semua ikut mati. Putri, jangan coba ancam kami dengan ayahmu. Pasukan 100.000 kakakmu saja sudah kami hancurkan total. Bahkan kalau ayahmu kirim 100.000 pasukan lagi, kami tetap bisa mengalahkannya. Apalagi sekarang kau ada di tangan kami. Hidup atau matimu, tergantung kehendak kami. Hidupmu selalu di bawah bayang-bayang kakakmu. Terlihat angkuh. Tapi negaramu sudah meninggalkanmu. Sekarang kau bukan apa-apa lagi. Kau cuma bida yang sudah dibuang. Makhluk malang yang tak ada yang peduli. Minum arak ini. Maka hamba akan menjadi milik Tuan. HMPH. Mulai hari ini, Shuang'er hanya milik jenderal seorang. Dr. Lin, kemenangan besar mengalahkan musuh dan merebut kembali wilayah. Kau yang paling berjasa. Aku sudah tulis laporan kemenangan. Akan dikirim cepat ke ibu kota. Pasti Kaisar akan memberimu hadiah besar. Semua berkat kepemimpinan jenderal yang jitu dan semangat tempur prajurit. Aku cuma memberi bantuan kecil. Bagus, Jenderal Zhao, kau benar-benar tangan kananku yang andal. Mengalahkan 100.000 musuh, merebut kembali wilayah. Sungguh menyenangkan hati. Berkat berkah Kaisar yang melimpah, baru bisa dapat kemenangan besar ini. Zhao sudah berjasa besar. Seyogianya Kaisar mengeluarkan titah. Memanggil mereka ke ibu kota untuk diberi hadiah, sekaligus tunjukkan kemurahan Kaisar. Sampaikan titahku. Panggil Jenderal Zhao dan Lin Fen segera ke ibu kota untuk diberi hadiah. Kaisar bijaksana. Titah suci sampai. Atas mandat langit, titah Kaisar menyatakan. Perintahkan Jenderal Zhao dan Lin Fen untuk segera menarik pasukan pulang, tidak boleh ada kelalaian. Demikian titahnya. Syukur atas anugerah agung Kaisar.
Dokter kampung kecil. Berani-beraninya datang ke ibu kota merebut perhatian. Kaisar sangat menghargainya, nanti pasti jadi ancaman besar bagiku. Perdana Menteri, apa yang harus kita lakukan? Dia baru sampai ibu kota, pondasinya belum kuat. Kita kasih dia pelajaran dulu. Biar dia tahu siapa yang berkuasa di ibu kota ini. Tuan, kita baru sampai ibu kota. Sudah diawasi orang. Orangnya Perdana Menteri Chaosong. Sudah diduga. Aku tahu Cao Song berkuasa besar di istana. Pasti tak akan menerimaku. Kalau dia mau main, aku akan temani dia main dengan baik. Jenderal Cao, Ling Fen, kalian berdua berjasa besar, mengalahkan musuh, merebut kembali wilayah yang hilang. Melindungi negara Han, hatiku sangat senang. Membantu Kaisar meringankan beban. Hamba rela mati. Kaisar bijaksana. Ling Fen, kau tak hanya ahli pengobatan, menyelamatkan nyawa, tapi juga punya strategi brilian, membantu pasukan kami mengalahkan musuh. Benar-benar bakat langka, aku akan memberimu hadiah besar. Hamba berterima kasih atas kemurahan Kaisar. Hamba ada yang ingin katakan. Ling Fen cuma tabib keliling dari desa. Statusnya rendah, meski punya sedikit jasa. Kaisar tak seharusnya terlalu menghargainya. Pengobatan itu pekerjaan kotor, tak pantas dihormati. Bagaimana bisa dia ikut urusan istana? Perdana Menteri Cao benar. Perdana Menteri Cao benar. Seorang tabib tak fokus mengobati. Mau ikut campur urusan istana, sungguh tak tahu diri. Tabib itu pekerjaan rendahan. Pantas berdiri di aula kerajaan, mengotori istana. Kaisar, hamba berani bertanya pada para menteri. Apa itu mulia? Apa itu hina? Tanpa tabib, rakyat sakit tak bisa diobati. Prajurit terluka tak bisa diobati. Bagaimana negara bisa damai? Bagaimana negara bisa stabil? Aku mengobati, menyelamatkan rakyat. Melindungi negara. Apa salahnya? Cukup. Lin Aiking adalah pilar negara. Tak boleh kalian hina lagi. Siapa yang berani bicara lagi? Akan dihukum atas tuduhan menipu Kaisar. Lin Fen sendiri membuka klinik, mengobati rakyat ibu kota. Tanpa bayaran. Jaga kesehatan. Lapor pada Perdana Menteri, sudah dilaporkan. Lin Fen ini benar-benar tak tahu maut. Baru datang ke ibu kota sudah berani menyaingi aku, merebut simpati rakyat. Kalau tak diberi pelajaran, dia akan mengira ibu kota ini wilayahnya. Pergi sambut baik tabib Lin ini. Beritahu dia aturan ibu kota. Baik, Perdana Menteri. Cao Song, kau berani sentuh bisnisku? Bakar klinik Jishi. Cari mati. Chaosong si tua licik ini berani bakar klinik Jishi. Aku akan bawa pasukan ke kediaman Perdana Menteri. Tangkap dia untuk minta maaf pada Tuan Muda. Jangan gegabah. Hutangnya padaku. Akan kukembalikan satu persatu dengan tanganku sendiri. Sabar. Sekarang tak ada bukti, kita tak bisa sentuh dia. Malah akan jadi bahan omongan, beri kesan buruk pada Kaisar. Dia berani bakar klinik Jishiku, harus bayar harga. Tuan Muda, aku akan menyusup ke kediaman Perdana Menteri, kumpulkan bukti kejahatannya. Jangan kau yang pergi. Di ibu kota ini, mau kumpulkan bukti kejahatan Cao Song. Ada seseorang yang lebih cocok daripadamu. Kedatangan Master Lin, si tabib sakti, sungguh mulia. Membuat tempat hamba ini bersinar terang. Nona Su, aku tahu, kau adalah kepala intelijen terbesar di ibu kota. Semua urusan besar kecil di ibu kota, tak ada yang tak kau ketahui. Aku mau Cao Song melakukan data, berkolusi dengan musuh asing. Setelah berhasil, aku akan membantu tuan dari sekarang, memberikanmu masa depan yang tenang. Hamba bersedia bekerja sama dengan tabib Lin, pasti tak akan mengecewakan. Akan menyerahkan semua bukti kejahatan Chaosong ke tangan Tuan. Tabib Lin sungguh tak kalah dengan reputasinya. Baik, aku bantu. Chaosong si tua licik ini telah menyakiti terlalu banyak orang. Hamba sudah lama ingin menjatuhkannya. Tabib Lin, hamba tak mengecewakan. Ini adalah semua buku catatan Chaosong selama beberapa tahun ini. Menggelapkan dana tentara, menerima suap, serta surat-surat rahasianya berkolusi dengan negara musuh. Saksi juga sudah hamba atur, adalah kepala pelayannya sendiri. Tahu semua rahasianya. Baik, Cao Song si tua licik ini, korupsi dan melanggar hukum. Berkolusi dengan musuh asing, setiap perbuatan adalah kejahatan berat. Kali ini meski punya 9 nyawa, dia tak akan selamat. Tabib Lin, hamba telah menyelesaikan urusan ini. Yang Tuan janjikan pada hamba, jangan ingkar ya. Hamba tak ingin tinggal di pavilion mabuk musim semi lagi. Hanya ingin mengikuti Tuan, melayani Tuan. Tenang. Apa yang kukatakan adalah janji. Setelah Cao Song jatuh, kau bisa mengikutiku.
Paduka, hamba ada urusan penting untuk dilaporkan. Hamba ingin menuduh Perdana Menteri Cao Song yang sedang menjabat. Korupsi dan melanggar hukum, menggelapkan dana tentara, berkolusi dengan musuh asing, mengkhianati negara. Kejahatannya sangat besar. Lin Fen, kau memfitnah. Kau berani menuduh Perdana Menteri yang sedang menjabat, mengkhianati negara? Kurasa kau sudah bosan hidup. Memfitnah? Lihat sendiri. Ini buku catatanmu menggelapkan dana tentara. Menerima suap, semuanya tercatat rapi. Setiap transaksi tercatat jelas. Dan surat-surat rahasiamu berkolusi dengan negara musuh, berjanji bekerjasama dari dalam dan luar. Membagi wilayah dinasti Han kita. Masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Ini palsu. Kau yang memasukkan bukti untuk menjerumuskanku. Paduka, hamba difitnah. Lin Fen yang menjerumuskan hamba. Cao Song, sampai saat ini kau masih berani membantah? Ini palsu. Kau yang memasukkan bukti untuk menjerumuskanku. Paduka. Lin Fen yang menjerumuskan hamba. Paduka. Lin Fen menjerumuskan orang baik. Mohon Paduka menyelidiki. Bawa saksi ke aula. Apa yang ingin kalian berdua katakan? Katakan yang sebenarnya. Yang mulia, semua yang dikatakan Dr. Lin itu benar. Selama beberapa tahun ini, Cao Song menjabat sebagai Perdana Menteri. Ia telah menggelapkan dana militer puluhan juta tael, menerima suap tak terhitung jumlahnya, dan bahkan berkomplot dengan negara musuh, bersepakat untuk bekerja sama dari dalam. Saat pasukan musuh menyerang, ia akan membuka gerbang kota, menjadi kaki tangan negara musuh. Semua hal ini dilakukan sendiri oleh hamba, tidak ada sepatah kata pun yang bohong. Yang mulia, buku catatan ditulis sendiri oleh hamba, setiap transaksi. Semua atas perintah langsung Cao Song, tidak ada yang dipalsukan. Cao Song juga menyuruh hamba memasukkan pembukuan untuk menipu yang mulia. Cao Song, aku telah memperlakukanmu dengan baik. Mengangkatmu sebagai Perdana Menteri, posisi tertinggi di antara para pejabat. Kau berani korupsi, melanggar hukum, berkhianat pada negara? Sungguh tak punya hati nurani. Pantas dihukum mati. Umumkan titah kaisar. Cao Song berkhianat pada negara, kejahatannya sangat besar. Hukum 9 marga, seluruh keluarganya dihukum pancung. Segera sita semua harta kekayaan kediaman Perdana Menteri. Tangkap semua kaki tangannya, hukum dengan tegas. Yang mulia bijaksana. Tangkap. Tuan muda benar-benar hebat, hanya butuh beberapa hari untuk menjatuhkan Cao Song yang berkuasa di istana. Sungguh luar biasa. Ini juga berkatmu. Aku pernah bilang akan memberimu masa depan yang aman. Cao Song sudah tumbang, jaringan informasinya ke depannya. Akan serahkan padamu untuk kelak. Kau akan jembatan denganku. Terima kasih, Tuan muda. Hamba akan mengabdi pada Tuan muda seumur hidup. Tidak akan pernah berkhianat. Dengan resto langit, titah kaisar. Negara memuji jasa dan memberi penghargaan pada yang mampu. Ini adalah aturan yang tidak mudah. Kepada Lin Fen, yang setia pada keluarga kerajaan, berulang kali membangun prestasi luar biasa, menumpas pemberontakan, jasanya sangat besar. Hati kaisar sangat senang. Pengkhianat Cao Song. Kejahatannya tak terampuni, hartanya telah disita seluruhnya. Kini kaisar memberikan anugerah khusus. Menyerahkan kediaman Perdana Menteri yang ditinggali Cao Song, beserta perkebunan, toko, dan kediaman lain atas namanya. Semuanya diberikan kepada Lin Fen sebagai harta turun-temurun. Berdirilah dengan setia untuk membantu kaisar. Demikian titah ini. Saudara Lin, sungguh tak kusangka. Kau bisa dengan posisi ini, berdiri tegak di ibu kota. Sungguh hebat. Saudara Sao terlalu memuji. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya lakukan. Kedepannya di istana, perkataanmu pasti didengar. Dengan tumbangnya Cao Song, istana baru bisa bersih. Rakyat baru bisa hidup aman. Kepala tabib, bagaimana kondisi yang mulia? Katakan. Permaisuri, denyut nadi yang mulia kacau, kami tidak bisa mendiagnosis penyakit apa yang diderita. Semua resep obat sudah dicoba, tidak ada efek. Cepat panggil Dr. Lin ke istana. Pangeran, buruk sekali. Istana mengabarkan kaisar sakit kritis. Memanggil Anda dengan segera ke istana untuk menyelamatkan nyawa. Dr. Lin, tolong selamatkan kaisar. Asal Anda bisa menyelamatkan kaisar, apapun yang Anda minta akan kami berikan. Permaisuri jangan khawatir, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Biarkan saya periksa kaisar dulu. Permaisuri, kaisar menderita radang usus buntu akut. Usus buntu sudah bernanah dan pecah, terlambat sedikit akan shock infeksi. Sekarang harus segera operasi, membuka perut. Mengangkat usus buntu yang bernanah, baru bisa selamatkan nyawa kaisar. Ini sungguh konyol. Tubuh dan kulit berasal dari orang tua. Apalagi ini tubuh suci kaisar.
Anda berani membelah perut kaisar? Sungguh pemberontakan besar. Apakah Anda ingin membunuh kaisar? Sekarang kaisar dalam bahaya, hanya operasi. Bisa menyelamatkan nyawa. Jika kalian masih menghalangi, kaisar tidak akan bertahan hari ini. Omong kosong. Rumah sakit kekaisaran punya banyak tabib. Tidak bisa sembuhkan. Anda seorang dokter kampung. Apa yang bisa? Kalian tidak bisa sembuhkan, bukan berarti saya tidak bisa. Jika ada masalah, saya, Lin Fen, yang tanggung. Jika tidak bisa selamatkan kaisar, saya bersedia mati untuk menebus kesalahan. Baik, Dr. Lin, saya percaya Anda. Kaisar saya serahkan pada Anda. Permaisuri, jangan sampai. Cukup. Kaisar sudah dalam keadaan kritis. Jika Dr. Lin bisa menyelamatkan Kaisar, saya yang tanggung semua dosa. Jika tidak berhasil, saya akan menemani Kaisar. Terima kasih atas kepercayaan Permaisuri. Hamba pasti akan menjalankan tugas. Membelah tubuh suci kaisar adalah pemberontakan besar, pantas dihukum 9 marga. Siapa berani menghalangi lagi, langsung masukkan penjara bawah tanah. Semua orang keluar dari kamar tidur. Suruh Suan, Xiao Cui jadi asisten saya. Jaga ketat pintu, jangan biarkan siapapun masuk. Berikan obat bius pada saya. Air. Saya ingin minum air. Kaisar selamat. Kaisar. Kaisar sadar. Sadar, benar-benar sadar. Syukur pada langit. Syukur langit melindungi. Hormat pada kesehatan tubuh suci kaisar. Saya merasa jauh lebih baik. Sakit perut hilang semua, seperti melepas beban berat. Ilmu pengobatan Dr. Lin luar biasa, membuka jalan baru sepanjang sejarah. Kami seperti katak dalam tempurung, sebelumnya banyak menyinggung, bersedia dihukum. Tidak perlu begitu. Tabib seharusnya saling melengkapi. Asal bisa menyelamatkan nyawa rakyat, tujuan kita sama. Bagus. Asal bisa menyelamatkan nyawa rakyat, saya punya Pangeran Lin. Sungguh berkah bagi rakyat, keberuntungan negara. Lin Fen menyelamatkan nyawa saya, menstabilkan negara. Melindungi rakyat, jasa melampaui istana, langkah sepanjang sejarah. Hari ini, Lin Fen ditetapkan sebagai Raja Tabib. Dia sudah gelar Raja asing, Siyun, dan wilayah kekuasaan 3.000 rumah tangga, membawa pedang kasar. Berhak menghukum bulu baru melapor, mengatur seluruh rumah sakit kekaisaran. Dokter militer dan seluruh sistem pengobatan nasional. Demikian titah kaisar. Hamba Lin Fen bersyukur atas rahmat Agung Paduka. Pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Paduka, melindungi rakyat Han agar sehat sentosa. Hormat kepada Raja Pengobatan. Panjang umur 1000 tahun Paduka. Raja Lin, bangunlah. Raja Lin pahlawan muda, jasa dan prestasinya luar biasa. Putri sulungku lembut dan berbudi, baru beranjak dewasa. Hari ini kuberikan putri sulung untuk dinikahimu, pilih hari baik untuk menikah. Mulai sekarang kau menjadi menantu kekaisaran Han, berbagi kehormatan dengan keluarga kerajaan. Terima kasih atas rahmat Agung Paduka. Selamat, Paduka. Pengemis busuk, berani mencuri rotiku? Aku habisi kalian. Hentikan tandu. Hahaha. Suami, Lin Fen, ini aku. Zhang Li, istrimu. Suami, Aku benar-benar tahu salah. Kau boleh pukul atau marahi aku. 100 hari suami istri, 100 hari kasih sayang. Banget. Suami, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Siapa yang kau panggil suami? Aku ingat kau bilang sendiri. Orang gagal sepertiku yang tak tahan 1 menit pun. Tidak layak jadi suamimu. Apa? Di kehidupan sebelumnya kau sudah selingkuh? Masa di kehidupan ini masih mau menggangguku? Tidak tahu malu. Bukan. Suami, lihat aku. Aku benar-benar tahu salah. Berubah? Apa yang mau kau ubah? Kumohon, selamatkan aku. Bawa aku balik ke sana. aku akan melayanimu dengan baik, jadi pelayan atau apapun. Saat aku bicara cinta, kau bicara uang. Saat kau bicara ikatan suami istri. Tidak tahu malu. Mengangkat sepatu Paduka saja tak layak. Orang seperti ini pantas dihajar. Cari mati. Nama Paduka juga berani kau sebut pengemis hina. Wang Hao. Bersembunyi di sana ngapain? Kemarilah. Ampun, aku ngompol, jijik banget. Orang seperti ini berani menyinggung Paduka?
Paduka, ampun. Ampun. Wang Hao, angkat kepalamu. Orang ini siapa lagi? Katanya. Dulu pelayan Paduka. Lihat wajahnya. Wang Hao, masih ingat? Suatu akhir tahun, kau panggil aku kantor. Di atas meja ada. Mau makan apa? Buka mulut. Kamu bilang, sampah macam ini juga pantas disebut laporan? Yang mulia pangeran, ampuni saya. Kamu bilang orang seperti saya tidak akan pernah bisa bangkit selamanya? Cuma pantas jadi pencuri batu untukmu. Yang mulia pangeran, ampunilah saya. Wang Hao, katakan padaku, siapa yang sekarang? Yang tidak akan pernah bisa bangkit selamanya? Lin Fen, aku salah, tolong ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi. Orang di luar, bawa dia keluar. Sang Li, kamu wanita jahat. Bakso panas, masih hangat. Pantas dipukul. Terima kasih atas penyelamatan tabib ahli. Nanti aku yang akan melindungimu. Shuang Er hanya milik jenderal sendirian. Yang mulia pangeran, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun lagi. Di kehidupan ini, aku tidak mau jadi orang pengecut lagi. Aku mau jadi penguasa seluruh dunia, menyembuhkan orang maupun negara. Menyelamatkan orang maupun seluruh rakyat di dunia yang kacau ini.